semua tetap sehat dan penuh semangat hadapi kenyataan hidup. Jangan loyo, harus tangguh supaya jadi pemenang dalam kehidupan ini. Oke, pada kesempatan ini saya akan mencoba bermonolog tentang sejarah bangsa kita, bangsa Indonesia. Meminjam kata-kata Presiden pertama Republik Indonesia, jangan sekali-kali melupakan sejarah atau lebih dikenal dengan singkatan jas merah. Itu benar sekali. Dan itu menunjukkan bahwa beliau memang seorang yang visioner. Bisa memahami keperluan bangsa ke depan. Jadi bangsa yang lebih baik, bermartabat, dan makmur. Oke, lalu bagaimana kita sekarang ini yang hidup sudah dalam masa merdeka? Bagaimana kita harus menyikapi sejarah bangsa kita? Baiklah, langsung saja kita kuliti. Negaraku dikenal sebagai negara yang memiliki banyak suku, bahasa, dan kepercayaan. Dan semua itu dirangkum dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, sebuah kalimat yang diambil dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Tulisan indah yang dicengkeram kuat oleh Sang Garuda Perkasa yang memiliki perisai Pancasila, lambang negara Indonesia. Sejarah yang panjang tercatat dari berbagai kitab tentang bumi Nusantara, hingga akhirnya masuklah penjajah dan mulai melakukan penjarahan, hingga akhirnya para pahlawan menggerakkan semua rakyat menjadi motor, menjadi penggerak dari semua perlawanan terhadap penjajah. Segenap rakyat bersatu padu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sungguh proses panjang dan penuh pengorbanan dalam usaha merebut kembali Ibu Pertiwi dari tangan penjajah. Lantas apakah aku sudah menghargai sejarah bangsaku? Aku perlu memeriksa lagi batinku, dan ternyata aku tidak menghargainya. Aku mudah sekali marah pada orang yang tidak seiman denganku, karena aku anggap mereka ini orang yang tidak betul. Harusnya tidak perlu menasihati aku. Kita beda keyakinan. Udah, gak usah banyak ngomong. Padahal kalau diingat lagi, sebenarnya waktu itu adalah nasihat baik. Karena mereka adalah penduduk setempat yang mengingatkan aku supaya tidak salah dalam mengambil arah jalan pulang, supaya aku bisa segera sampai tempat tujuan. Seharusnya aku malu pada orang-orang yang tidak seiman denganku tadi, tapi mau menolong aku yang saat itu memang sedang tersesat, tidak tahu arah pulang. Untunglah aku bisa sadar. Bukankah sejarah bangsa kita sudah menunjukkan bahwa perbedaan di antara anak bangsa tidak jadi masalah
justru malah bisa saling melengkapi, saling mengisi, dan menguatkan. Hingga akhirnya bangsa kita bisa meraih kemerdekaannya. Sungguh sejarah yang luar biasa, dan aku merasa bersalah ketika aku tidak menghormati sejarah bangsaku dengan selalu melihat perbedaan. Padahal kita harus bersatu padu untuk bisa mewujudkan negara yang bagus, negara yang bermartabat, adil, dan makmur. Sejarah bangsa perlu untuk kita rawat supaya tidak gagal paham seperti yang pernah saya alami. Gampang tersinggung terhadap orang yang terlihat tidak seiman, padahal itu nasihat baik. Bangsa ini memperoleh kemerdekaannya tidak dengan cuma-cuma. Banyak pengorbanan dari para pendahulu kita, harta, bahkan nyawa. Tidak ada yang melihat dari sudut pandang suku, agama, ataupun bahasa. Semua bersatu padu dengan semangat menggelora merebut kembali bumi pertiwi dari tangan penjajah. Sekarang tugas kita adalah merawat sejarah bangsa kita ini, supaya kita bisa menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa lainnya, karena kita menghargai apa yang telah diperjuangkan para pendahulu kita. Nah, sebelum kita tutup perjumpaan ini, saya ingin berikan sebuah kalimat ajaib. Memahami sejarah bangsa itu adalah jalan untuk memulai membangun masa depan bangsa yang gemilang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Dedi Santoso, pamit undur. Sampai bertemu di video yang berikutnya. Terima kasih.